Saya, Ratna Yuliana Maria, nomor peserta PPG 2019006634542, NIP PPG 20311274887, mahasiswa PPG Daljab, Prodi Bimbingan dan Konseling, Universitas Negeri Malang, nomor daftar ujian 20211107041 dengan peserta didik dari SMP Negeri 1 Madiun. Berikut video pemberian layanan klasikal dengan topik disiplin dalam pembelajaran daring hari Senin 19 Juli 2021. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang anak-anak semua. Siang, Bu. Siang, Bu. Selamat siang. Baik, kita berjumpa kembali di layanan klasikal BK SMP Negeri 1 Kota Madiun. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa dulu. Siapa yang bisa membantu untuk memimpin doa? Saya, Bu. Baik, silahkan. Baik, teman-teman. Sebelum mengawali pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih sudah memimpin doa. Baik, anak-anak, ini Bu Ratna sudah cek juga ya, semuanya sudah hadir. Silahkan anak-anak nanti mengisi presensi di link ya, yang sudah Bu Ratna bagikan di kolom chat Zoom kita. Ya, kemudian jadi ada link presensi yang harus kalian isi anak-anak. Kemudian kita semangat semua, sudah siap belum mengikuti pembelajaran, mengikuti layanan klasikal pada siang hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Siap. Siap. Baik, anak-anak semangat? Semangat. 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 Semangat, Kabarnya Ratna. gimana ini semuanya? Alhamdulillah baik. Masih baik, Bu. Masih baik, Masih tetap baik. baik. Wah, masih baik dan harus baik anak-anak ya. Tetap baik, tetap semangat. Dan anak-anak, Bu Ratna punya satu kalimat nih, satu kalimat yang kalian juga nanti boleh ya menyampaikannya juga. Jadi seperti ini, di layar kalian sudah bisa melihat. Jadikan ide kita sebagai sebuah solusi. Bermanfaatlah karena hidup layak untuk kita syukuri, dan disiplin adalah kunci hidup sukses. Nah, sekarang dari kalian mungkin ada kalimat motivasi mungkin, atau kalimat-kalimat pamungkas yang selama ini menjadi semangat untuk kalian, bisa disampaikan di sini. Kalau saya ada, tapi Ya. ada tapi bahasa Inggris, Bu. Oh, nggak apa-apa, silahkan. Silahkan. Do it now because later sometimes can be never. Oke. Lakukan sekarang karena nanti bisa saja menjadi tidak pernah. Baik. Luar biasa sekali. Kita tepuk tangan dulu dong untuk Sarifanata. Kalau saya, ini Bu, ambil resiko, bermimpi lebih besar, dan berharap besar. Maksudnya apa itu, Salma? Ambil risiko, bermimpi besar, mengambil kesempatan yang lebih besar. Wah, keren sekali. Jadi harus berani mengambil resiko yang lebih besar gitu loh Bu, dari apa yang kita pikir itu aman. Terus berilah bermimpi lebih besar. Bermimpi lebih besar itu mimpi kita sekarang itu dikembangkan lagi. Terus berharap besar, intinya
kita tuh harus yakin gitu loh Bu dengan kemampuan kita sendiri. Baik, berarti kita tidak boleh selalu berada di zona nyaman ya anak-anak ya. Harus berani keluar dari zona nyaman, harus berani mencoba. Seperti itu. Nah, berani mengeksplor. Keren juga, Salma. Tepuk tangan untuk kita semua ya anak-anak ya. Hebat semuanya. Baik, di sini ada juga ya, ada semangat, ada kreatif, aktif, fokus, dan kolaboratif. Ini diharapkan nanti pada saat pelayanan ini kita semua bisa semangat, bisa kreatif, aktif, fokus, dan kolaboratif. Ya. Kemudian topik layanan kita pada siang hari ini adalah disiplin dalam pembelajaran daring di masa pandemi COVID. Ya, atau bisa juga topik layanan kita pada siang hari ini adalah disiplin dalam pembelajaran daring. Begitu ya anak-anak ya. Kemudian tujuan umumnya apa? Tujuan umumnya nanti peserta didik mampu memutuskan untuk bersikap disiplin dalam pembelajaran daring di sekolah. Ya, kalian diharapkan mampu untuk memutuskan bersikap disiplin dalam pembelajaran daring di sekolah. Tujuan khususnya ada 3 anak-anak. Yang pertama, peserta didik mampu menemukan kendala atau permasalahan pembelajaran secara daring di masa pandemi. Yang kedua, peserta didik mampu menata tindakan untuk meningkatkan sikap disiplin dalam pembelajaran daring. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengatasi kendala atau permasalahan pembelajaran secara daring. Itu ya. Jadi ada tujuan yang akan kita capai pada siang hari ini. Nah, langkah-langkah kegiatannya tadi sudah dari awal ya, yang jelas nanti kalian akan menyaksikan ya dan mengamati sebuah film berjudul Daring. Kemudian setelah mengamati film, kita akan berdiskusi. Nanti Bu Ratna minta tolong salah satu anak untuk memimpin diskusi. Diharapkan kalian nanti aktif dalam diskusi tersebut. Kemudian ada mengisi link evaluasi. Ya, ada evaluasi hasil yang harus nanti kita evaluasi ya. Nanti anak-anak mengisi lewat link. Linknya nanti akan Bu Ratna share. Ya. Kemudian materi pada pertemuan hari ini, yang pertama adalah masalah yang muncul selama pembelajaran daring. Yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi kedisiplinan selama pembelajaran daring. Yang ketiga, manfaat sikap disiplin dalam pembelajaran daring. Ya, ada 3 materi yang akan kita diskusikan bersama. Nah, dari sini anak-anak, dari sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sudah paham semua? Sudah paham. Nah, anak-anak sudah siap untuk mengikuti layanan klasikal siang hari ini? Siap, Bu Ratna. Siap, Bu. Siap, Bu Ratna. Siap, oke. Terima kasih. Kalau begitu anak-anak, mari kita saksikan film ya. Saksikan film bersama dengan judulnya Daring. Baik anak-anak, selamat menyaksikan, kurang lebih durasinya 7 menit 45 detik ya. Oh ya, tadi kata lu ketemu sama Fire dan Ike ya? Berarti mereka gak absen dong? Menurut gue sih iya, tapi gue kurang tahu juga sih.
kelihatannya mereka pakai baju jalan-jalan gitu kayak mau ke mall. Padahal mereka punya handphone yang memadai, rumah yang memadai, mereka juga punya gadget yang sangat memadai, bahkan di rumahnya pun ada wifi. Tapi kok mereka kayak gitu ya? Kalau gue jadi mereka sih, gue bakalan gunain itu semuanya dengan baik, bahkan bisa menggapai prestasi. Tapi keadaan gue kayak gini, berbanding kebalik sama mereka. Udah lah, Cip, lupain aja. Mending lu sekarang absen pakai HP gue. Nih. Makasih ya, Bu. Ya, nggak apa santai aja. Nanti kalau ada apa-apa, ke gue aja ya. Oke, siap. Oke. Baik, anak-anak tadi sudah menyaksikan film, ya kan? Tadi gimana? Dari melihat film tadi, yang ada di pikiran kalian, kemudian yang kalian rasakan apa, Nak? Jadi lebih itu tadi Bu, jadi lebih bersyukur. Selain itu seharusnya kita sebagai anak muda yang sarana prasarananya itu tercukupi, itu harusnya lebih giat lagi. Karena mereka aja yang istilahnya nggak punya, entah itu nggak punya handphone atau nggak punya internet untuk ikut PJJ itu bisa semangat, apalagi kita harusnya lebih bisa semangat lagi. Bismillah. Setujukah dengan pendapat Salma? Atau ada yang lain? Setuju. Setuju. Dan memang kewajiban pelajar kan belajar. Baik, walaupun ini di masa pandemi ya, anak-anak ya. Masa pandemi. Oke, karena yakin dan percaya kalian juga pasti tetap semangat untuk belajar. Ega, perasaannya gimana, Ga? Ega masih semangat ya? Semangat. Semangat. Gimana, Ga, setelah menyaksikan film tadi, Ga? Agak kecewa sih Bu sama ceweknya. Agak kecewa sih sama ceweknya. Kenapa kecewanya, Ga? Ya kan sudah difasilitasi sama orang tua, sudah diberi handphone, sudah diberi fasilitas yang mendukung pembelajaran, tapi malah dia sia-siakan, malah dia memilih yang lain, memilih yang lain. Oke, betul-betul memilih yang lain. Baik, jadi memang tadi kita melihat dalam film itu tadi anak-anak ya, ada dua sosok tadi ya, ada siapa tadi, Cit ya, tadi panggilannya Cit, cowoknya tadi Cit sama Edu, kemudian ceweknya tadi ada Faira sama Ken ya, kemudian ada dua sosok yang bertentangan seperti itu ya, misalnya dari segi ekonomi, mungkin ekonomi, kemampuan, fasilitas itu sangat berbeda. Kalau Cit tadi gimana? Yang pria tadi apa? Yang pria tadi? Ada usahanya, terus ada kemauan gitu loh untuk dia nyari cara gimana dia bisa tetap ikut PJJ, walaupun dia nggak ada fasilitas berupa handphone, terus pakai internet kayak gitu. Iya, gitu ya. Tadi bisa motivasi. Betul, tadi dia tidak punya handphone, kemudian sampai nggak bisa apa tadi, nggak bisa absen ya, sampai nggak bisa absen, kemudian tapi tetap mau ikut pelajaran ya, HP-nya tadi jadul seperti itu kan ya, sedangkan di sisi lain dia harus numpang belajar ke rumahnya Edu tadi, sedangkan di sisi lain yang tadi yang membuat hati Ega kecewa tadi ya, tadi para wanita-wanita ya, pelajar putri tadi dia main ke mall, kemudian nggak absen, kemudian tadi ada juga kalimat males ya. Kalian tadi mengamati nggak? Males ikut pelajaran kan gitu ya? Iya, Ya, males ikut pelajaran. Padahal di sisi lain fasilitasnya banyak sekali. Dari HP, rumahnya juga memadai. Sudah memadai dan betul Lala, betul. Nah, ada usaha dari Cit, ada usaha positif tadi. Walaupun Cit seperti itu, tapi dia tetap apa? Dia berusaha disiplin ya anak-anak ya? Iya. Ya, Bu. Ya, setuju nggak? Cari cara. Ya, setuju. Setuju. Dia mencari cara. Caranya dengan apa tadi? Mencari teman Ke rumahnya Edu. Rumah itu. Betul. Jadi meskipun jadi dia ada usaha. Selain itu, selain nggak punya, tapi saya mau usaha nih.
Karena itu dia sadar berarti itu salah satu kewajiban dia sebagai peserta didik. Dia mau disiplin sebagai seorang peserta didik dengan absen, kemudian mengerjakan tugas. Berarti ada usaha. Seperti tadi kalimat motivasimu tadi, Salma, di awal tadi, Salma, bisa diulang lagi, Salma? Berani mengambil langkah besar, berharap besar, dan bermimpi besar. Betul, salah satunya berani melangkah besar. Dia tadi naik apa tadi si Cid tadi ke rumahnya Edu tadi? Naik ojek. Naik ojek. Berarti dia ada usaha. Ya, kira-kira kalau kalian di posisi Edu, di posisinya Cid, Leno, apa yang akan kamu lakukan, No? Kalau kamu jadi Cid? Pergi ke rumah teman, Bu. Minta tolong gitu. Ke rumah temannya siapa? Ke rumah Ega? Jauhan dua Ega. Jauhan. Usahanya terlalu banyak. Baik. Sekarang kalau Fema, misalnya Fema jadi Niken atau Faira yang punya. Tadi ya, Mbak Ivi lengkap seperti itu. Yang kamu lakukan apa, Fem? Lebih semangat belajar. Benar. Dan bersyukur. Bersyukur, begitu Bersyukur. ya. Bersyukur, baik. Terima kasih. Kalau Dita, kamu setuju nggak dengan yang dilakukan Faira sama Niken tadi? Enggak, Bu. Enggak. Alasannya? Soalnya itu kayak misalnya itu orang tua itu udah dikasih fasilitas yang lengkap sama orang tuanya, dikasih fasilitas yang memadai, tapi tidak bersyukur dan tidak menggunakan itu secara baik-baik. Oh, baik. Iya, seperti itu. Baik. Terus tadi kita bisa simpulkan bahwa ternyata kita tuh tetap harus usaha, apapun kondisi kita sebagai pelajar di pandemi ini tetap harus mengikuti pembelajaran, ya, pembelajaran daring seperti itu. Baik, sekarang anak-anak kita akan berdiskusi, ya, berdiskusi lagi, ya. Bu Rata sudah menyiapkan AKPD, ya, menyiapkan LKPD, maaf. Kita akan berdiskusi. Bu Rata sudah menyiapkan LKPD. Nah, isian LKPD seperti ini untuk bahan diskusi. Siapa yang bisa membantu kita semua untuk memimpin diskusi? Ya, silahkan. Saya, Bu Ratna. Siapa? Salma. Oke, silahkan Salma. Oke. Selamat siang teman-teman. Jadi di pertemuan kita pada siang hari ini kita akan membahas mengenai kedisiplinan dalam pembelajaran jarak jauh atau daring. Nah, di sini ada pertanyaan pertama. Awal tahun ajaran 2021 kita semua masih belum bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Ada beberapa hambatan atau permasalahan yang muncul selama pembelajaran daring. Ceritakan hambatan atau permasalahan yang kalian alami. Ini dimulai dari aku ya. Kalau aku itu kadang terkendala sama sinyal. Karena kan meeting di sekolah itu kan nggak ada beberapa pelajaran yang nggak pagi. Kayak mungkin jam 10, jam 11-an, atau bahkan jam 12-an atau jam 1. Nah, itu terkendala di sinyalnya. Terus yang kedua, kadang apa yang kita sampaikan ke guru atau guru yang sampaikan ke guru yang sampaikan ke kita itu beda pemahaman. Jadi yang tak tanggap itu apa, tapi yang disampaikan guru itu apa. Jadi kendalanya di situ. Mungkin kalau ada teman-teman yang lain, kalian tuh punya kendala atau hambatan apa sih dalam pembelajaran jarak jauh tahun ajaran ini, awal tahun ajaran ini? Mungkin teman-teman ada keluh kesah juga. Kesah. Kalau untuk Atau Lala? Untuk sinyal mungkin tidak, karena ya memang sudah ada dari difasilitasi lah intinya. Terus untuk yang dibilang Salma tadi, yang permasalahan tentang materi yang disampaikan guru ke kita sama yang kita tangkap dari guru itu kadang memang ada miskomunikasi gitu ya, sama ya. Ya. Dan itu pasti ada tidak setiap hari sih, cuman dalam 1 minggu itu pasti ada. Itu sih kendalanya mungkin.
yang lain teman-teman mungkin ada yang menjadi Aku mau tanya sama Kodri nih. Nah, kamu tuh punya kendala apa sih di awal tahun pelajaran ini soal pembelajaran jarak jauh ini? Hambatan atau permasalahan yang Bu alami? Untuk hambatan permasalahan yang tak alami mungkin udah disebutnya sama ya, kayak jaringan dan materi tersebut. Cuma pasti kalian di sini merasa bosan gitu. Nah, kendala saya itu di situ. Kayak media pembelajaran yang digunakan para variatif. bapak ibu guru itu dominan kayak monoton gitu loh, yang digunakan monoton PPT gitu. ya? Jadi membuat para murid itu kadang-kadang jenuh, kadang-kadang bosan gitu. Terus Itu sih, yang sedihnya lagi itu ada beberapa mata pelajaran yang seharusnya kalau kita tatap muka itu bisa dilakukan kayak praktek IPA, menggunakan alat-alat IPA. Nah, kalau di rumah itu nggak bisa karena mungkin terkendala alat dan lain-lain, PJOK juga. Ini kayak sangat disayangkan. Mungkin itu juga yang jadi hambatan kita kayak monoton tadi itu. Kalau Zarifa punya hambatan apa? Kalau aku di pembelajaran jarak jauh, hambatannya biasanya gampang kehilangan fokus sih. Bukan karena materi yang monoton atau membosankan, tapi karena emang akunya yang lebih gampang terdistraksi kalau di rumah. Kalau misal di sekolah dengan kita ada teman dan kayak ada teman buat belajar, itu pasti suasananya buat kita harus belajar gampang terdistraksi nggak fokus sama awalnya. Nah, yang keempat atau yang terakhir, banyak cara untuk mengatasi permasalahan yang muncul selama proses belajar. Menurut kalian, bagaimana cara mengatasi permasalahan yang muncul selama pembelajaran secara daring? Terkadang juga sinyal juga terpengaruh, biasanya nggak bisa absen, biasanya kayak telat ikut meeting gitu. Kalau aku sih ya minta tolong ke teman, tanya kayak apa materinya yang disampaikan gurunya gitu, tanya-tanya ke teman. Menurutku sih semua itu tergantung dari diri sendiri sih. Jadi kita harus berusaha apa yang di rumah ini yang misalnya bikin kita capek, bikin kita males-malesan, itu dibikin enjoy aja seperti bener kegiatan yang lala tadi. Ya, seperti misalkan menyalakan musik kan bisa menjadi mood kita tambah dan semangat. Kalau semangat tuh menyerap materi seperti apa tuh? Lebih mudah gitu. Cepat dan lebih mudah. Jadi itu dibikin enak aja. Terus untuk mengatasinya sih saya mencari teman. Yang terbaik itu di sini teman. Karena di rumah itu tidak ada teman. Ya lewat media ini kita bisa bertukar pikiran dan menyelesaikan masalah bersama. Ya, benar. Meeting ini salah satu apa ya istilahnya salah satu forum kita untuk menyapa teman juga, menyapa guru.
yang kalau Kita, biasanya ya. secara langsung, ini secara virtual, dan kita harus bisa memanfaatkan itu. Karena ada beberapa, mungkin seperti yang dibilang Brana tadi, ada beberapa daerah yang nggak bisa melakukan meeting kayak gini. Jadi mereka benar-benar nggak bisa bertegur sapa sama temannya, sama gurunya. Nah, untuk diskusi kali ini, aku rasa udah cukup. Nah, sebelum mengakhiri, aku kalau tadi kan seperti poin pertama, Bu Ratna sudah mendengarkan dari kita nih hambatan apa aja sih yang kita rasakan selama daring. Nah, kalau dari Bu Ratna tuh punya hambatan apa sih dalam memberikan pelajaran kepada anak-anaknya? Oke, sebelumnya kita beri applause dulu untuk kalian semua, luar biasa. Keren diskusinya, tadi hidup diskusinya, kalian mengungkapkan pendapat, Bu Ratna juga catat nih poin-poinnya gitu ya. Jadi ternyata banyak juga ya hambatan gitu. Hambatan nanti kita ulas sedikit. Nah, kalau ini tadi ada pertanyaan dari Salma. Bu Ratna sendiri apa sih hambatannya? Kalau sekarang ini tidak seperti di awal masa daring ya anak-anak. Kalau di masa awal daring dulu dari Bu Ratna sendiri itu kami memang pembiasaan yang berubah dari tatap muka menjadi daring ini sesuatu yang baru gitu. Kita harus menyesuaikan. Biasa. Jadi mulai kalau tatap muka kan enak nih langsung Kodri, Fema, Sarifa, Adita, kan? Itu Salma dan anak-anak yang lain. Ya, Bu. Baik. Mungkin bisa langsung dikembalikan ke Ratna. Oke, terima kasih sekali lagi anak-anak, kalian luar biasa sudah menyampaikan hasil diskusinya tadi luar biasa. Terus kemudian kita coba eksplorasi lagi yuk. Kita coba tadi setelah kita lihat film daring tadi, kemudian kita tadi sudah berdiskusi ya, kalian berdiskusi lewat empat bahan diskusi itu tadi. Nah, apa nih ke depan nih Nak yang akan kita lakukan atau kalian lakukan? Kalau tadi hambatannya Bu Ratna simpulkan kan seperti sinyal ya, sinyal terus yang disampaikan guru kurang jelas. Kemudian Kodri tadi juga kadang bosen, jenuh ya. Itu ya Kodri ya, kalau media pembelajarannya mungkin kurang variatif. Terus untuk praktek juga ada kendala, apalagi kalau IPA atau olahraga, kita nggak punya sarana praktek di rumah. Terus Sarifa tadi kadang suka fokus ya, terdistrak kalau di rumah. Terus kemudian faktornya apa aja? Kalau kita simpulkan, faktor itu ternyata ada dari dalam, dari kita, ada juga dari orang tua, dari diri kita. Misalnya tadi apa? Malas. Ya anak ya kita males mungkin, mager gitu kan, mager. Kemudian apalagi sih hambatan apa aja sih faktornya, jadwal yang tidak pasti, meeting mendadak seperti itu ya, yaitu yang dari faktor luar. Kemudian juga peran orang tua kita, karena orang tua kita juga yang bekerja gitu, sehingga juga saat kita butuhkan juga beliau juga dengan kesibukannya bekerja sehingga mungkin kurang maksimal juga mendampingi kita. Terus caranya tadi gimana sih untuk mengatasi itu kan berarti harus harus berpikir kritis. Nah, kita harus berpikir kritis, harus disiplin. Betul yang dikatakan Sarifa, disiplin saja itu nggak cukup. Harus ada apa tadi? Tanggung jawab sama kemauan dari dalam diri sendiri. Nah, harus ada tanggung jawab, ada niat, ada kemauan dari dalam diri sendiri. Kalau Bu Ratna simpulkan, nah sekarang kira-kira anak-anak sendiri yang ke depan apa sih yang akan kalian lakukan ini untuk meningkatkan disiplin? Saya mau tahu dulu deh dari siapa dulu, Bintang. Apa sih Bintang yang akan kamu lakukan untuk nanti meningkatkan disiplinmu dalam belajar selama masa daring ini? Mungkin yang pertama itu tidur setelah belajar malam langsung tidur, tidak WA-an atau membuang waktu dengan cuma-cuma, lebih baik tidur. Tidur. Terus bangun pagi. Tidur nomor 1. Nomor 1. Oke. Istirahat yang cukup. Ya nanti kalau meeting nggak ngantuk. Jadi di rumah itu juga jenuh bisa mengurangi imun sakit nggak belajar. Ya. Oke. Maka biar tidak jenuh, enjoy dengarkan musik, itu ala bintang. Ya. Kalau dari Fema, apa Fem?
Apa nih Fema? Ya, kalau dari saya sih bangunnya pagi, terus lebih semangat dalam mengerjakan tugas. Oke, baik. Jadi supaya nanti ke depan akan lebih bangun pagi lagi ya dan disiplin dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Eka, Pak Eka, kamu ke depan apa yang akan kamu lakukan supaya kamu tuh tingkat kedisiplinanmu naik, Kak? Saya biar tingkat kedisiplinan saya naik, saya harus membuat tujuan. Saya harus membuat target. Sebelum saya mencapai target tersebut, saya harus ngapain aja, saya harus tekun, saya harus belajar lebih giat, berusaha, Planning. kerja keras untuk mencapai target tersebut. Oke, berarti ke depan akan ada, berarti setelah ini tujuanku apa sih untuk ke depan ini, tujuanku belajar apa gitu ya, sehingga itu akan menjadi penyemangat kita untuk meningkatkan disiplin kita. Baik, berarti kalian nanti coba ditata lagi ya nak ya, ditata lagi tindakannya seperti itu. Kalau tadi contohnya tidurnya malam, berarti ya tidurnya mungkin lebih awal dan bangunnya lebih pagi, seperti itu ya. Leno, apa Leno? Kalau Leno? Nah, aku ngubah pola hidup, Bu. Wih, pola hidupnya dirubah. Gimana pola hidup dirubah itu, Leno? Biasanya kan tidurnya kan malam, dimarahin mama gitu. Suruh tidurnya cepet, apa itu agak jam 9, jam 10 gitu. Bener Bangunnya ya, pagi. Bangunnya pagi itu masih tanya Lala. Atau masih tetap siang? Pagi alarm. Alarm. Oh, atau jangan-jangan habis absen tidur lagi? Ya, kemungkinan. Oke, baiklah anak-anak, gitu ya. Kalau siapa nih? Coba Andita. Kalau Andita, apa Andita yang akan dilakukan? Kalau aku sih ngurangin penggunaan handphoneku, soalnya biasanya kalau aku tuh bukain handphone untuk buka TikTok, kayak buat main game, jadi harus dikurangi supaya bisa fokus belajar. Karena nggak belajar kan. Saya coba, Bu, tapi ya sedikit gagal. Pelan-pelan. Dari rasanya gatal Step by step, Bu. Ya, step by step ya. Step by step, berarti kalian akan mengubah itu tadi ya, banyak sharing kan yang kalian dengarkan tadi dari teman-teman kalian ya. Gitu. Baik, anak-anak, materi hari ini Bu Ratna rasa cukup ya anak-anak ya. Jadi memang Bu Ratna apa ya, dari kegiatan ini Bu Ratna bisa simpulkan bagaimana tadi kalian tuh sangat aktif, kemudian tadi juga mengeksplor apa yang kalian tahu, apa yang kalian rasakan, kemudian menata lagi apa yang akan kalian lakukan nih ke depannya dari menerapkan tujuan, ya kan, kemudian mengubah pola hidup juga tadi dari Leno, ya kan, untuk meningkatkan disiplin ini tadi, dan tadi juga dari Bintang meningkatkan imun, harus enjoy seperti itu, dan semua hambatan tadi bisa diselesaikan dengan kuncinya komunikasi, baik dengan orang tua, dengan guru, dengan wali kelas, dan juga berusaha. Jika ada hambatan, berusaha. Tidak langsung malas, tetapi disiplin, tetap disiplin menjadi seorang pelajar. Seperti itu ya. Kira-kira dari anak-anak ini bermanfaat tidak ini materi untuk sore hari ini? Sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Bisa sharing-sharing juga. Jadi tahu satu sama lain itu kendalanya apa. Baik, sudah tahu semua ya, jadi kendalanya apa, cara mengatasinya salah satunya dengan komunikasi tadi. Kemudian anak-anak coba satu lah, manfaatnya apalah? Sebutkanlah dari pertemuan kita inilah. Lebih apa ya, dari video tadi juga kita lebih bersyukur lah, lebih bersyukur, lebih semangat dalam kegiatan pelaksanaan PJJ di rumah ini. Betul.
Baik, terima kasih anak-anak. Jadi tadi filmnya juga ternyata menginspirasi ya kita semua bahwa ternyata juga banyak ada loh di sisi lain yang tidak seberuntung kita. Maka kalau kita memiliki fasilitas, kita sudah bisa kita memiliki saran kita syukuri, kita manfaatkan ya kan. Apalagi kalian nih kelas 9 kan semua dapat ya dipinjami laptop semua juga dari pemerintah. Ya, walaupun ada yang dipakai, ada yang tidak, tapi semua berusaha disyukuri. Semua diberikan fasilitas, jadi disyukuri. Baik anak-anak, selanjutnya nanti akan Bu Ratna bagikan link untuk evaluasi proses kita hari ini. Nanti anak-anak bisa mengisi, nanti Bu Ratna share ya di sini di kolom chat linknya yang bisa kalian isi, dan juga di WA group. Begitu dari Bu Ratna, kita akhiri pertemuan pada siang hari ini. Saya minta tolong satu anak untuk memimpin doa penutup. Silahkan. Ganti yang cowok. Oke, ganti yang cowok. Siapa boleh? Oke, Bintang. Ya, terima kasih untuk Bu Ratna telah mempersiapkan pembelajaran ini dengan penuh semangat. Untuk mengikuti akhir kegiatan kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar ilmu yang kita dapat berguna bagi kita semua, berguna untuk nusa dan bangsa. Marilah teman-temanku berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bintang dan semua anak-anak yang sudah ikut pembimbingan ya. Ini pembimbingan klasikal, jadi BK adalah pembimbingan klasikal. Saya berharap suatu saat Bu Ratna harap kita bisa bertemu kembali dengan lebih semangat lagi gitu ya, dan menyiapkan lagi materi yang lebih menarik lagi. Di akhir penghujung kegiatan kita pada siang hari ini, kita foto dulu ya. Silahkan Bu Ratna ambil dulu fotonya. Salam literasi, coba salam literasi. 1, 2. Oke, 1. Leno belum, Sarifa belum. 1, 2, 3. Oke, baik. Kemudian satu lagi gaya bebas. Gaya bebas ya, Bu ya. Oke, gaya bebas ya. 3 mesti gaya nih. Bentar. Gaya bebas. Gimana ya gaya bebasnya ya? Gini deh. Gaya bebasnya. Gimana nih foto gaya bebasnya? Oh, kayak Lala udah siap banget nih Lala. Oke, jempol. Ya Allah. Ayo gaya bebas 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. As always. Oke, terima kasih anak-anak. Ega. Baik, terima kasih anak-anak hebat. Kalian luar biasa sekali. Terima kasih untuk hari ini. Kalian bisa melanjutkan aktivitas kalian. Bu Ratna sampaikan terima kasih semuanya, semangat, dan kalian bisa meninggalkan room Zoom meeting pada siang hari ini. Salam sukses. Sampai jumpa lagi. Bu Ratna, terima kasih Bu. Sama anak-anak. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Terima kasih Bu. Sama.